dipersembahkan oleh Salam Komando, kembali lagi bersama saya Grace Blessing dalam program Komando Pengabdian Baret Biru di Tanah Konflik. Membanggakan, Garuda terbang tinggi di angkasa dunia. Keberanian prajurit Tentara Nasional Indonesia menghalau sebuah tank Merkava berbendera Israel di wilayah perbatasan Lebanon menjadi sorotan banyak negara. Berkat pengabdiannya, pertikaian antara tentara Israel dan tentara Lebanon berhasil dihindari. Nyali prajurit TNI pun sangat dikagumi. Namanya semakin melambung tinggi sebagai pasukan perdamaian, bahkan hingga viral di sosial media. Nah, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat bagaimanakah aksi pasukan Baret Biru Garuda dalam menjaga perdamaian di dunia. Perang tampaknya akan terjadi ketika tank Merkava milik Israel Defense Force menerobos masuk wilayah perbatasan Lebanon. Saat tentara Lebanon bersiap menyambut dengan senjata RPG-nya, muncul prajurit TNI yang memberikan simbol perdamaian. Walau nyawa terancam di bawah moncong tank, justru tak membuat prajurit TNI gentar. Tank Merkava Israel terus dipaksa mundur hingga akhirnya pergi ke wilayah Israel. Peristiwa yang viral beberapa minggu terakhir di media-media Indonesia adalah ketegangan yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2020, di mana tentara Israel dengan menggunakan 3 unit tank jenis Merkava berhadapan-hadapan dengan tentara Lebanon yang bersenjata laras panjang dan RPG. Pada saat kejadian, saya langsung memerintahkan Danki Alfa untuk memimpin 2 unit tim reaksi cepat atau KRT yang berkekuatan 23 orang. Untuk meredakan ketegangan antara kedua pihak yang sudah berhadapan-hadapan di area Blue Line. Dengan cara langsung menuju ke tengah-tengah kedua belah pihak membentuk barikade sambil mengibarkan bendera PBB sebagai isyarat agar kedua pihak segera menarik diri dari sekitar area Blue Line. Segala manuver yang dilakukan oleh kedua pihak yang bertikai selalu beresiko dan mengancam karena setiap melakukan manuver menggunakan kendaraan lapis baja dan senjata laras panjang yang sering membidik ke arah kami. Namun setiap kami turun ke lapangan dan masuk ke tengah-tengah kedua pihak yang bertikai, kami selalu mengibarkan bendera PBB sebagai simbol imparsial sehingga kami menyadari bahwa kami bukanlah sasaran serangan bagi mereka. Tindakan prajurit lainnya yang bertugas saat itu semuanya berpedoman pada STIR dan ROE yang berlaku di Unifil. Kongo, negara yang kerap disebut sebagai pusat perang dunia Afrika. Sebutan ini sangat beralasan mengingat tingginya tensi konflik di negara yang sebelumnya bernama Zaire. Konflik yang sudah terjadi hampir 1 dekade telah mengakibatkan jutaan orang terdampak, baik meninggal maupun mengungsi. Namun bertugas di Kongo tidak membuat ciut nyali para prajurit. Dengan mengusung misi perdamaian, TNI mampu membujuk para milisi untuk menyerahkan senjatanya. Jumlah senjata tahun 2019 hingga 2020 mencapai ratusan pucuk senapan. Keberhasilan TNI di Kongo tidak terlepas dari pendekatan yang dilakukan, yaitu bertindak soft power dan humanis dalam mengemban tugas perdamaian. Untuk menarik benang merah penyebab pertikaian, selanjutnya melaksanakan pendekatan dengan cara-cara persuasif yang dilaksanakan, yaitu yang pertama komunikasi. Satgas berinisiatif sebagai penengah, sebagai penyambung lidah, dan memprakarsai pertemuan-pertemuan dengan milisi yang bertikai. Dengan menjunjung tinggi imparsialitas atau netralitas tidak memihak salah satu kelompok. Tentunya hal ini dilaksanakan dengan perencanaan yang matang karena faktor resiko bahaya di mana Satgas harus masuk ke kantong-kantong milisi. Harus diakui memang sangat luar biasa.
Setidaknya, kontribusi pasukan Garuda Perdamaian Indonesia mampu meredam sementara konflik bersenjata yang terjadi berkepanjangan di Kongo. Saya sebagai Komandan PPP TNI sangat mengapresiasi hasil capaian pasukan kita yang ada di Lebanon. Itu membuktikan bahwa apa yang kita latihkan di sini, apa yang kita kasih pelajaran di sini, itu yang dikerjakan di medan tugas di Lebanon. Mereka juga nanti akan kembali ke Indonesia. Kita akan minta juga review bagaimana mereka bertindak, apakah ada yang masih belum dapat dilaksanakan. Pada kunjungan USG ke PMPP TNI, beliau mengapresiasi bahwa apa yang kita laksanakan di medan tugas di Kongo akan menjadi benchmark untuk seluruh UN yang bertugas di Kongo. Jadi beliau mau mengkopi kemampuan kita. Nah, ini semua adalah apa yang dilatihkan di PMPP TNI. Satu yang tidak dimiliki oleh satgas-satgas asing adalah bagaimana kita memenangkan hati dan pikiran rakyat setempat, atau disebut di sini melaksanakan teritorial secara murni dan utuh. Itu semuanya sudah ada di dalam seluruh prajurit TNI yang bertugas baik di Indonesia maupun di luar negeri. Anak Gunung Ambon, Sapra, izin melaporkan kota Anji, orientasi dari Mata Tua. Sebuah kehormatan bagi prajurit TNI saat dipercaya mengemban tugas internasional untuk bergabung dalam misi pasukan pemelihara perdamaian di PBB. Dengan penuh semangat, dedikasi, dan loyalitas, para prajurit TNI bertugas menjaga nama baik bangsa dan negara. Keluarga rela ditinggalkan, bahkan nyawa pun siap dikorbankan demi menjaga perdamaian yang sudah menjadi amanah. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Komando. Ayah, jangan telepon ayah sakit gitu, nggak mau telepon ayah. Dipersembahkan oleh